Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan yaitu tahap produksi video. Ini adalah salah satu yang akan dipelajari di Mapel Simdik. Mapel Simdik ini biasanya diajarkan di kelas 1 SMK di semua jurusan. Untuk KD-nya yaitu KD nomor 13 yaitu menganalisis. Terus yang untuk prakteknya yaitu memproduksi video. Langsung aja. Ini adalah sekilas peralatan yang digunakan untuk memproduksi video. Peralatan apa saja yang dibutuhkan ketika memproduksi film ataupun video? Apa saja tahapan dalam produksi ataupun proses produksi video? Prosesnya itu apa aja, nanti kita pelajari. Bagaimana teknik pengambilan video ataupun gambar yang tepat itu bagaimana? Terus bagaimana menggunakan handphone ataupun smartphone untuk pengambilan video agar hasilnya itu maksimal. Terus bagaimana teknik membidik gambar ataupun video sesuai tujuan. Maksudnya ini ada gambar ataupun kita bidik yang kita fokuskan pemandangannya. Ada yang mau dibidik fokus ke orangnya dan sebagainya. Terus, bagaimana cara menggerakkan kamera yang benar? Terus seperti apa? Kita pelajari. Terus, bagaimana teknik pengambilan video pada adegan dialog? Ini maksudnya kalau kita mengambil video posisi orang lagi berdialog atau sedang ngobrol, itu tekniknya bagaimana? Terus apa kegunaan tata suara dalam produksi video? Itu kegunaannya seperti apa? Nanti dipelajari. Untuk bab 1 ataupun bagian 1 ini nanti kita hanya menerangkan tentang peralatan apa yang dibutuhkan, tahapannya seperti apa, teknik pengambilan video yang tepat itu seperti apa, terus pengambilan menggunakan handphone itu seperti apa. Jadi kita fokusnya di sini dulu, biar tidak terlalu panjang. Oke. Kita lanjut. Sekarang peralatan standar untuk dapat merekam gambar video dengan baik. Ini peralatan yang standar. Kalau pengen lebih bagus ya tambah lagi. Jadi ini standar minimumnya itu ini. Jadi yang pertama adalah kamera, atau disebut juga camcorder, untuk merekam gambar dan suara. Contohnya kamera ini, contohkan di sini adalah kamera yang model EOS. Terus selanjutnya bisa menggunakan handphone ataupun smartphone. Kebanyakan sekarang pakainya yang model Android. Terus pakai handycam. Oke. Ini handycam sudah mulai jarang digunakan. Peralatan selanjutnya yaitu tripod. Untuk tripod ini ada contoh.
Ini tripod yang lumayan sedang sampai gede, kurang lebih bentuknya hampir sama seperti ini, ataupun tripod yang sangat sederhana yang bisa digunakan untuk phone. Nah, tripod ini gunanya itu apa? Agar kamera tidak bergoyang. Kalau kamera itu stabil, jadi gambarnya pun enak dilihat. Namanya tripod. Sudah tahu kan? Tiga. Nah, anggap aja 3 penyangga. Terus lampu kamera untuk menambah cahaya dalam kondisi kurang cahaya. Ini kalau pembuatan film yang agak lumayan serius, ini lampu ada sendiri. Cuman kalau menggunakan handphone, cukup lampu yang di handphone atau smartphone itu dinyalakan. Itu sudah cukup membantu. Selanjutnya yaitu mikrofon. Kalau pada film-film serius, mikrofonnya ini seperti ini, yang model profesional. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa aja, pakai mikrofon yang seadanya, ataupun menggunakan mikrofon yang sudah ada di smartphone. Tapi berhubung jaraknya agak jauh, biasanya suaranya kecil. Jadi mending menggunakan bantuan, entah itu mikrofon yang model Bluetooth ataupun lainnya, yang bisa dikoneksikan dengan smartphone dalam menggunakan smartphone. Atau pas pembicaraannya nanti tinggal diedit, ataupun pas pengeditan itu juga bisa, misalkan keadaannya rame dan sebagainya, daripada suaranya berisik, mending suaranya dianggap pas dialognya itu diisi pas pengeditan, itu juga bisa. Tahapan proses produksi video, tadi menyiapkan alatnya, terus aksinya bagaimana? Tahapannya yaitu pengenalan dan pengaturan white balance. Maksudnya white balance ini adalah biasanya hubungannya dengan cahayaan. Terus tahapan selanjutnya yaitu menangkap gambar ataupun merekam video dengan kamera, camcorder, handphone maupun smartphone maupun alat yang lain. Terus mengukur pengambilan gambar video. Maksudnya mengukur di sini kan pas peliputan ataupun mengambil gambar suatu pemandangan. Terus ada orang ataupun presenternya, dan nanti mau difokuskan yang mana? Ada kalanya kita fokusnya ke pemandangan, ada kalanya kita fokuskan ke presenter atau yang ngomong dan sebagainya. Terus teknik menggerakkan kamera itu seperti apa? Terus tahapan selanjutnya adalah menata cahaya. Terus pengambilan gambar video dengan dialog. Terus menata suara. Untuk yang mengukur pengambilan gambar video sampai menata suara, nanti kita bahas di video berikutnya. White balance. Balance itu apa? Untuk menyesuaikan tingkat kepekaan kamera terhadap intensitas cahaya, kamera perlu disiapkan dengan pengaturan white balance. Agar apa? Agar utamanya tidak blur. Mudahnya seperti itu. Kita harus selalu memastikan bahwa kami ataupun orangnya memberitahu kamera mana cahaya atau warna putih di setiap adegan, dan proses ini disebut penyeimbangan putih. Maksudnya di sini gini, kalau agak susah menangkapnya gini. Jadi kalau pas keadaan mendung ya kita setting di kameranya itu untuk mode mendung. Nah,
Lalu terus misalkan kita ambil di lapangan, misalkan cahayanya sangat terang, kita ambil ataupun dalam mode yang model di luar ataupun outdoor. Terus mungkin pas malam hari di bawah lampu neon misalkan yang menerangi, nah itu tinggal di setting disesuaikan dengan pencahayaan di sekitar itu. Bisa juga kita menggunakan ini yang sistem otomatis ataupun settingan pabrik, tapi biasanya kita perlu menunggu ataupun posisi tangan itu benar-benar stabil. Jadi biasanya kalau geser sedikit aja, nanti kamera ataupun camcorder itu akan menyesuaikan dulu. Nah, ketika menyesuaikan kalian bidik itu bikinnya blur, jadi kurang bagus. Alangkah baiknya kalau pengen lebih bagusnya kita menggunakan yang manual. Manual itu seperti apa? Salah satu contohnya seperti ini. Ini cara setting with balance menggunakan kamera ataupun smartphone. Mungkin letak tombolnya beda, tapi pada intinya sama. Jadi pada kamera cari aja itu yang setting. Setting ini biasanya ini ditunjukkan di gambar yang ada lingkaran biru nomor 1. Nih, yang ada kayak roda bergigi. Biasanya simbolnya seperti itu untuk setting. Terus pilih saja yang manual. Selanjutnya, nanti akan keluar seperti di gambar yang ada lingkaran hijau ini. Klik aja atau sentuh aja yang imbangan putih, dan nanti akan keluar yang di lingkaran hijau ini. Nah, ini settingan pabriknya itu auto. Misalkan ini pijar, siang hari neon berawan, tinggal geser aja. Menu yang tersedia di HP itu seperti apa, disesuaikan dengan keadaan yang mau dibidik. Itu posisinya pas siang hari, neon, berawan, dan sebagainya, agar menghasilkan gambar ataupun video yang maksimal. Sekarang teknik untuk menangkap gambar video dengan kamera. Maksudnya ini kamera yang branded, bukan kamera yang nempel di smartphone. Kamera itu apa sih? Kamera merupakan salah satu alat penting dalam suatu pembuatan film. Fungsi kamera mengambil atau merekam adegan-adegan atau kegiatan yang diarahkan oleh sang sutradara, kemudian diwujudkan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan. Jadi sutradara, maksudnya sutradara biasa-biasa, jadi minimal dia membuat konsep, mengarahkan mau membuat video atau film itu seperti apa. Jadi nanti yang diambil gambarnya atau yang jadi pemerannya, sehingga mengikuti arahan yang diarahkan oleh sutradara. Seorang kamerawan perlu mengetahui jenis-jenis kamera, mengenal teknik memegang kamera, teknik pengambilan gambar, dan hal yang lain dalam pengambilan gambar dan video. Ini adalah skill-skill yang dibutuhkan oleh kameramen atau kameramen. Sekarang kita bahas satu persatu dalam menangkap gambar video dan kamera. Ada yang pertama yaitu teknik memegang kamera video. Peganglah kamera dengan mantap, jangan terlalu renggang dan juga jangan terlalu kencang. Oke, yang penting posisi nyaman dan tidak mudah jatuh. Gunakan satu tangan untuk memegang kamera dan mengoperasikan tombol zoom, dan tangan yang lain untuk menjaga agar posisi kamera tidak bergoyang. Ini gambar hanya sebagai teman saja, posisinya tidak seperti itu ya. Oke.
Jadi intinya kalau memegang itu jangan terlalu erat dan juga jangan terlalu lengkap, yang penting pas. Terus antara kedua tangan itu juga saling bekerja sama, satu mengoperasikan, satu memposisikan agar kamera itu stabil, ya, tidak goyah. Lebih baik lagi gunakan tripod untuk menjaga agar gambar yang diambil atau video yang diambil tetap stabil. Zoom atau memperbesar. Meskipun peralatan sekarang tuh ada fasilitas zoomnya, itu usahakan kalau merekam pemandangan yang luas tanpa menggunakan tripod itu sebaiknya dihindari. Jadi intinya kalau ingin zoom perbesar, pakailah tripod. Terus usahakan tangannya juga nggak terlalu usil, jadi tangan juga tetap stabil agar kita menzoom itu tidak bergerak di gambarnya atau video itu. Ketika menzoom, fokuskan jadi titik mana yang ingin diambil. Jangan sampai ketika di zoom ternyata di sebelah kanannya lagi, itu kan kalau dilihat ya kurang enak lah. Peraturan 5 detik, maksudnya apa? Peraturan penting dalam merekam yaitu rekamlah dalam waktu yang lebih lama. Maksudnya apa? Oke. Peraturan 5 detik ini adalah minimal mengambil video itu minimal 5 detik agar nanti kita dibuat editing itu motongnya enak atau motongnya itu gampang. Jadi kalau kurang dari 5 detik itu motongnya nanti susah. Fokus, exposure, dan keseimbangan. Balance. Ketika menggunakan zoom jauh dekat, fokuskan selalu pada jarak ideal, ya. Jarak ideal itu maksudnya gimana? Kemampuan dari peralatan tersebut itu juga perlu dipertimbangkan. Misalnya kalau di zoom semakin blur, itu juga gambarnya kan kurang. Jadi sesuaikan dengan objek juga jarak juga kameranya itu mendukung atau tidak. Terus sesuaikan juga dengan kondisi cahaya. Jadi intinya agar fokus dan pencahayaan itu diperlukan agar mendapatkan gambar atau video yang berkualitas. Proses ini disebut dengan mengatur keseimbangan cerah putih kamera seperti yang tadi di depan. Tanggal dan waktu, maksudnya apa? Apakah tanggal dan waktu harus dicantumkan? Jangan pernah memasang tanda tanggal dan waktu pada layar yang terekam. Maksudnya seperti apa? Ketika merekam, rekaman itu kan nggak selalu ataupun jarang, dan sekali jarang. Ketika mau memasang-masangkan dari berbagai video, kalau ada tanggalnya itu kan nanti susah. Jadi misalkan pengambilan sekarang, hari ini, besok, dan besoknya. Nah, nanti pas editing yang besok-besoknya itu mau ditaruh di awal itu kalau tidak ada waktu tanggal itu enak. Tapi kalau sudah ada tanggal waktunya, nah itu kan harus menghilangkan tanggal itu. Masa pas di videonya sekarang tanggal 11, terus ada kelanjutnya tiba-tiba tanggal dan ada lagi tanggal 26, itu kan juga bagus. Jadi hindari mencantumkan tanggal dan waktu ketika membuat video. Gambar pengisi, maksudnya apa? Bila merekam sebuah objek,
kegiatan ataupun wawancara perlu mengambil gambar yang lain. Contoh, ketika ngambil video tentang suatu wawancara di kantor, jadi sebelum merekam yang sedang wawancara, kita rekam dulu keadaan kantor di situ. Jadi maksudnya gini, ini loh kantornya, lah yang mau wawancara itu di kantor ini, lah yang diwawancara mana ini. Misalkan mau membuat film tentang hewan-hewan yang ada di hutan, jangan langsung hewannya, jadi rekamlah dulu ataupun ambil video hutan dulu. Jadi minimal kita memberikan pesan, ini adalah hutannya, terus kita masuk ke hutan, itu ada singa. Nah, seperti itu, kita masuk ke singanya, jadi orang bertanya, ini tuh di kebun binatang atau di hutan dan sebagainya. Jadi kesannya itu rancu. Jadi kalau mengambil objek, selain objek itu direkam. Jadi yang melihat video itu mendapatkan gambaran objek ini ada di mana, seperti itu. Oke, yang tadi sudah mengambil video atau gambar menggunakan kamera, macam kamera independen, kamera saja. Sekarang menggunakan handphone ataupun smartphone. Sekarang tips menangkap gambar ataupun mengambil video dengan menggunakan handphone ataupun smartphone. Karena desain kamera independen atau profesional dengan smartphone itu penggunanya beda, jadi kemampuannya pun beda untuk membuat video. Jadi kalau di smartphone itu kemampuannya agak terbatas dibanding yang kamera profesional. Jadi ada beberapa tips untuk mensiasati agar pengambilan video ataupun gambar itu bagus dan kualitas. Yang pertama yaitu lebih dekat ke objek. Maksudnya apa? Usahakan jarak dengan objek antara handphone dan objek itu tidak terlalu jauh, ataupun dengan jarak yang ideal mungkin. Sesuaikan dengan kemampuan handphonenya. Rata-rata handphone itu jarak berapa meter sudah tidak bagus. Jadi usahakan hanya beberapa meter dari objek agar menghasilkan gambar yang jelas dan berkualitas. Tips yang kedua yaitu hati-hati dengan cahaya. Oke. Selain mengatur white balance seperti yang ada di kamera tadi, nah ini perlu juga mengambil posisi jangan melawan cahaya. Maksudnya kalau di depan itu ada sorot cahaya, hindari, karena biasanya nanti objeknya malah hitam atau kadang di kamera hanya ada putih saja. Jadi hindari melawan atau menabrak sorot cahaya. Lebih baik membelakangi posisi sumber cahaya karena mendapatkan gambar atau yang jelas dan bagus. Tips selanjutnya yaitu keseimbangan. Seimbang. Nah, maksudnya di sini adalah usahakan tangan jangan sampai bergoyang saat merekam. Maksudnya apa? Ketika tangan bergoyang nanti di hasilnya itu juga tidak bagus. Kalian lihat saja. Kalau melihat video kok goyang-goyang, itu yang mau lihat juga males. Tips selanjutnya yaitu hindari penggunaan digital zoom. Meskipun zoom itu bisa menggunakan smartphone, kebanyakan smartphone yang beredar atau yang digunakan itu rata-rata kalau semakin di zoom semakin blur atau semakin kabur. Jadi usahakan hindari penggunaan zoom ataupun memperbesar ketika mengambil video atau gambar. Itu adalah beberapa tips ataupun cara-cara mengambil gambar
ataupun mengambil video dengan handphone ataupun smartphone. Demikian penjelasan tahapan produksi video bagian 1. Semoga bermanfaat. Silakan ikuti video bagian 2 di video selanjutnya. Silakan subscribe, like, suka, dan share ke bagikan. Klik. Agar apa? Agar bisa mengikuti video yang lain, serta beramal ilmu kepada orang lain dengan cara share, agar orang lain juga tahu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.